Bukankah orang tua sudah melahirkan, orang bilang dengan darah, orang bilang dengan air mata. Sudah kemudian ketika dia lahir, orang tua sudah mempersiapkan apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, gitu. Disitulah orang tua sudah ngasih. Ya saya bilang ketika dalam doa, karena memang tidak akan pernah mungkin bisa dipisahkan air ASI orang tua itu jadi bagian darah dalam diri kita nih. Kan jadi darah. ASI yang kita hisap dari orang tua atau dari puting susu sang ibu kemudian kita telan, bukankah itu darah yang membesarkan kita saat ini? Gak mungkin kita bisa ambil lepaskan kalau orang tua dari diri kita, gak mungkin. Bukankah saat itu saya bilang dalam doa, kita kotor, dimandikan, kita bodoh, diobati, kita cemas, ditentramkan. Bahkan tempat duduk atau pangkuan orang tua saat ketika kecil merupakan tempat ternyaman dalam hidup kita waktu itu tuh. Kalau udah nangis aja, berantem sama temennya atau ada perlu lari terus jatuh ke sini, dipeluk orang tuanya, udah diem aja. Begitu dapat pelukan di pangku orang tua, diem tuh. Bukankah ini tempat terbaik sebenarnya bagi seorang anak? Dia ketika anak itu cemas, dia galau, datang ke orang tuanya, dia peluk orang tuanya, udah di sini deh, di sini terus, diusap punggungnya, diusap kepalanya, diem tangisannya, tidur sang anak. Bukankah gitu jasa orang tua dalam kehidupan kita yang gak akan pernah mungkin kita bisa hindari? Gak mungkin. Ya bukankah gitu perjuangan orang tua? Belum bapak bukan tidak lebih hebat dari ibu. Dia sama hebat gitu ya. Jadi ketika dulu saya ngaji tafsir hadis, ketika Nabi bilang kepada siapa kami harus berbakti ya Rasul, ibumu. Kepada siapa kami harus berbakti ya Rasul, ibumu. Kepada siapa kami harus berbakti kepada orang tua, ibumu. Baru bapakmu 3 kali. Sementara akhirnya diambil kesimpulan ibu lebih hebat dari bapak. Tapi ketika menilik Quran, balik ke Quran yang sifatnya lebih universal daripada hadis, apa Allah bilang? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan sebuah ketentuan hukum, janganlah kamu menyembah kecuali Allah, kepada Allah, dan berbuat baiklah kamu, berbuat ihsanlah kamu kepada orang tuamu. Apabila salah satunya, entah itu bapakmu atau ibumu atau kedua-duanya bapak dan ibumu, sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu katakan kepada orang tuamu uffin. Jangan kamu bilang uff, tanda penolakan. Walatan haruma, jangan kamu caci mereka. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik. Maka ketika ngaji dalil ini, ya saya bilang, tuh kalau Quran bilangnya jangan beda-bedain orang tua gitu. Bukan berarti ibumu lebih hebat dari bapakmu. Kalau nggak ada bapakmu kamu nggak jadi gitu, gitu. Ya, kalau nggak ada bapakmu yang ngais rizki, kamu nggak mondok, dibilang gitu. Kalau gitu dalam wawasan Quran ibu bapak sama. Tapi kenapa dalam hadis itu beda? Maka saya jelaskannya gini dalam tafsirnya. Kalau Nabi membedakan ibu dibanding bapak, itu sifatnya situasional pada saat itu. Kenapa situasional pada saat itu? Karena perempuan pada masa hidup Nabi itu adalah makhluk yang tidak dihargai oleh laki-laki. Itu perempuan pada masa itu. Bapak sekarang zaman canggih, googling aja, googling gitu ya. Googling itu zaman Mesir sampai zaman jahiliyah itu perempuan gak dihargai. Maka kita bisa lihat catatan sejarah. Ketika seorang anak perempuan lahir, jenis kelaminnya perempuan, maka ibu bapak ngelihat sejarah terkenal. Sang bapak begitu ngelihat anak yang dilahirkan adalah perempuan, betapa malunya dia. Terus apa yang dilakukannya? Dibawa sang anak dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah kan ada, ya? Sering dengar cerita itu kan? Perempuan begitu lahir, apa membuat bapaknya senang? Enggak. Dia malu, mukanya merah, dibawa ke gurun pasir, kemudian digali pasir, masukkan, tutup. Kenapa? Membuat malu orang tua. Bukankah kehadiran perempuan pada masa itu tidak dihargai dan tidak dikehendaki oleh laki-laki? Oke, itu anak kali Pak. Mungkin kalau sudah dia besar menjadi istri dihargai suaminya. Enggak. Lagi-lagi enggak. Kenapa enggak? Dengan bukti pada masa Nabi pun masih ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa batas. Gak ada batasan.
Makanya ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Ketemu di mana? Marahin pelajar di situ Bikola. Abu Lahab itu sampai dituliskan dalam Al-Quran, tabat syada Abi Lahabi watab. Nah, tafsir yang saya baca ketika ngaji di pondok dulu, siapa Abu Lahab ini? Orang terkaya pada masa Nabi Muhammad, ya. Dan dia merupakan paman Nabi paling kaya. Saking kayanya dia memiliki lebih dari 100 istri. Abu Lahab tuh namanya dia udah Lahab, cocok banget dah, ya kan Lahab gitu. Oh ini nggak batas tuh, ya. Lebih dari 100, ya. Itu ketika saya ceramah terus kemudian saya bilang lebih dari 100 orang, wah itu gila banget Abu Lahab. Ada jamaah saya bilang, nah itu sih belum seberapa Pak. Dia bilang belum seberapa. Kenapa Bu belum seberapa? Bapak coba deh ke Cina. Dia bilang gitu. Saya ke Cina dan suami saya di Cina. Dia bilang gitu. Apa? Sejarah di Cina, raja itu punya istrinya 1000 Pak. 1000. Yang tadi udah gila bener, ini lebih gila lagi. Ya kalau 1000, kapan pakai celananya nih raja? Saya bilang gitu. Ya 1000 gitu. Ya bukankah itu wujud dari tidak menghargai perempuan? Kawin tanpa batas tuh nggak menghargai. Kenapa nggak menghargai? Karena yang namanya pernikahan itu bukan sekedar halalnya hubungan laki-laki dengan perempuan, nggak sekedar gitu. Kalau ibu bapak baca dalam surat Ar-Rum itu, maka di situ tertulis litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kami jadikan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah kami menjadikan kalian manusia berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Yang namanya pasangan itu bentuknya beda, nggak sama, ya. Makanya pasangan laki perempuan, pasangan bumi daratan, pasangan laut daratan, pasangan bawah atas, pasangan kanan kiri, kan badannya beda. Kalau gitu laki-laki sama laki-laki itu bukan pasangan, perempuan sama perempuan bukan pasangan. Pasangan itu laki perempuan. Nah ketika Allah ciptakan laki dengan perempuan lantas berpasangan, apa tujuan utamanya? Litas ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan lahir batin. Kalau gitu hubungan rumah tangga yang tertinggi puncaknya apa? Dapat ketenangan lahir batin. Lahir batin itu apa? Nggak sekedar hubungan seksual. Lahir batin itu kalau pulang kantor kemudian makan bareng istri, ngobrol apa yang di kantor terjadi diobrolin sama istrinya. Bukankah itu ketenangan lahir batin namanya? Kita punya teman untuk dialog, untuk ngobrol. Ya, disitulah asas persamaan antara suami dengan istri, menghargai istri, menghargai suami. Di antara kita nggak ada yang lebih hebat. Suami nggak lebih hebat dari istri, istri nggak lebih hebat dari suami. Sama. Kalau bukan karena kamu saya nggak begini, kalau bukan karena saya kamu nggak begitu. Sama kita ini. Ya, meskipun istri cuma tinggal di rumah, maka saya ingetin kalau kamu sampai marah dengan istrimu jangan pernah ngomong, kamu apaan kerjanya cuma di rumah doang. Saya nih keluar rumah cari rezeki, berangkat ke luar negeri untuk hidupin kalian semua. Karena kenyataannya kalau istri kita keluar dan tidak kembali lagi, bukankah kita repot nyuci? Gimana urusannya nih? Belum jemur, belum urusin catering anak-anak gitu kan. Kalau sekolah kan sekarang pakai cateringan. Kalau zaman dulu kan kita berangkat dikasih duit kelar. Kalau sekarang anak pulang sore cateringan. Bukankah anak sekarang sekolah seperti orang yang kerja, berangkat 5:30 pulang 5:30? Ini mikir dah diteleponin cateringnya ini, persiapan ini, kemudian habis dari sekolah les ke sini. Bukankah itu yang menjadikan mereka pintar juga? Bukan sekedar kita jago nyari duit. Coba urusin sendiri deh anak, nggak kerja kita ini nih. Saya kalau bukan karena ada istri yang di rumah, nggak haji sampai 8 kali sekarang nih. Kenapa? Di Bapak Budi, saat berangkat haji, anak saya nggak ada yang ngurus Pak, saya nggak bisa berangkat, kan repot saya ini. Ya tapi ketika udah Bu, Pak Budi bilang, Bapak dipinjam dulu nemenin saya berangkat haji. Di rumah ada yang ngurusin, tenang aja, dikasih belanja kelar, kemudian laporan anak-anak, kemudian video kalau malam kelar. Ya, kalau itu bukankah jasa mereka juga hebat? Kalau itu tidak ada suami yang hebat tanpa ditunjang istri yang baik, nggak mungkin, gitu ya. Kalau itu bukankah kita setara, kemudian kita sama? Kalaupun Allah mengangkat laki-laki jadi pimpinan, karena memang kenyataan dalam perjalanan pasti ada pemimpin, pasti. Ibu
berangkat ke mall 3 orang, pasti di antara 3 orang ini ada satu yang dominan nih. Sini aja yuk, ini ikut. Pergi satu dulu ya, gitu, ikut. Itu tanpa sadar kita jadi dia pemimpin loh, karena ngikut terus. Kalau gitu kita nggak munafik dan kita nggak bisa melihat menafikan bahwa dalam hidup kalau sudah ada 2 orang lebih pasti ada pimpinan. Maka Allah angkatlah dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena ada istri, ada anak-anak. Disitulah laki-laki. Gitu. Nah, jadi disitulah laki-laki diangkat oleh Allah menjadi pimpinan. Kenapa? Karena Allah lebihkan secara fisik dan psikis. Jadi kalau laki-laki yang jadi pimpinan secara fisik dan psikis, dia memang menunjang jadi pimpinan. Fisiknya, psikisnya bagus, menunjang jadi pimpinan. Kalau perempuan bukan, nggak boleh. Secara fisik dan psikis kurang menunjang, dan terutama secara emosionalnya. Ibu bapak, kalau kita laki-laki nih mungkin bertengkar dengan yang lainnya, terus ada urusan bisnis, maka kita bisa ninggalin dulu tuh urusan marah. Yang penting kita bisnis nih, bisnis. Padahal saya sebel, padahal saya nggak suka. Kalau urusan bisnis, yuk kita jalani. Masih ada rasionalitas, ada keuntungannya kita dapat. Tapi kalau perempuan udah marah, pokoknya najis, najis tuh. Biar ada untungnya juga najis betul. Nah kalau gitu secara emosional dia tidak terkendali. Gitu. Nah jadi kedua, karena dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi laki-laki diangkat oleh Allah jadi pimpinan bukan karena sebab, karena dia ngasih nafkah kepada keluarganya. Jadilah dia pimpinan. Ya, jadi kembali tuh bahwa Allah menciptakan makhluk itu berpasangan kan sama, seimbang, sejalan, nggak ada yang beda di antara kita tuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah peran besar orang tua bapak, tidak ibu tidak lebih hebat dari bapak tidak lebih hebat dari ibu. Kalau ternyata ibumu karena satu, ketika bayi dia dikubur, ketika jadi istri suaminya nikah tanpa batas. Kalau gitu kapan mau ngobrolnya? Kalau sampai 100 orang istri lebih, itu kapan mau ngobrol? Antrian panjang. Paling-paling suami bilang nomor satu dinomerin istrinya, kapan mau ngobrolnya dia, kapan tanyanya, kapan ceritanya. Lantas siapa mertuanya juga bingung nih, yang ini mertua gue namanya siapa ya, dia pusing kenapa ngapalin mertua 100. Nah kalau gitu bukankah merasa kerepotan? Dan kedua, itu bentuk pelecehan kepada perempuan, karena perempuan pada masa tersebut hanya menjadi alat pelampias hawa nafsu seorang laki-laki. Gak ada penghargaan, gak ada cerita, gak ada ngobrol. Kenapa? Udah kelar nih, gak ada ngobrol dah. Udah bang, nomor 3 ngantri gitu. Bertiga masuk lagi. 100 gitu kan. Coba bayangin 100 ketemu suami berapa kali dalam sehari, coba tuh. Antrian panjang. Bisa jadi mungkin seminggu sekali baru ketemu, mungkin bisa jadi setengah tahun sekali bisa ketemu. Kalau itu di mana letak litasmu ilaiha? Jadi istri dia nggak dihargai, jadi anak dibunuh, jadi istri nggak dihargai. Mungkin jadi ibu kali dia dihargai. Ketika jadi ibu dihargai, ternyata enggak. Bapak kalau buka surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-22, di situ diabadikan oleh Allah. Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang sudah dikawini oleh bapakmu. Siapa? Wanita-wanita yang sudah dikawini bapakmu? Ibu kan? Kecuali itu merupakan kejadian masa lalu, dan itu merupakan perbuatan moral terbejatnya manusia. Kalau gitu catatan sejarah itu pernah terjadi, anak ngawinin ibu, dikawinin ibunya tuh. Ya, bukan karena sang ibu berparas cantik. Enggak. Kenapa anak bisa kawinin ibu? Karena kalau suami meninggal dunia, kemudian istrinya hidup, maka istri itu akan jadi barang warisan. Istri zaman dulu barang warisan. Diwariskan ke siapa? Ke anak. Kalau bapaknya meninggal tuh, anak-anaknya dapat ibunya tuh. Ibunya dikasih-kasihin ke anaknya. Untung kalau dapatnya masih muda. Kalau tiap malam udah pakai hot cream sama koyo, gitu. Bukankah itu tuh kenyataan tuh? Tapi dikawini udah jadi incest gitu. Anak kawinin ibu kok ya tega dan bisa, padahal birahi seorang anak ibu kan gak ada sama sekali. Tapi pada masa itu jadi tuh. Ya. Coba deh buka surat 4 ayat 22 tuh bukti. Ibu googling saja, bapak googling saja budaya Mesir, kawin dalam budaya Mesir kuno. Itu ketemu juga rupanya anak kawinin ibunya. Kalau itu bukankah jadi ibu aja gak dihargain anaknya? Kenapa gak dihargain? Orang bisa dikawinin anak kok.
Kalau sekarang anak menghormati ibunya, memeluknya dengan kasih sayang dan merawatnya. Zaman dulu jangan harap ada perawatan anak, dikawini anak bisa jadi. Nah kalau gitu, jadi anak dia selaku perempuan, bapaknya ngubur. Jadi wanita dewasa, suaminya nikah tanpa batas. Jadi seorang ibu dikawini anaknya. Lantas, bukankah perempuan itu sama dengan binatang akhirnya tanpa penghargaan? Makanya supaya wanita ini naik derajatnya, dihargai orang, minimal dihargai anak, maka saat itulah Nabi bilang, kepada siapa kami harus berbakti ya Rasul? Ibu. Kepada siapa kami harus bakti ya Rasul? Ibu. Kepada siapa kami harus bakti ya Rasul? Ibu. Kepada siapa kami harus bakti ya Rasul? Bapak. Bukan berarti ibu lebih hebat dari bapak, tapi minimal pada saat itu, kata ulama tafsir, Nabi ingin ngangkat harkat dan martabat ibu minimal di hadapan anak. Tapi kalau skala umum, maka Al-Quran surat 17 ayat 15 itu bilang bahwa janganlah kalian semua dan Allah telah menetapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan hukum, janganlah kamu menyembah kecuali Allah, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu tanpa beda-bedakan, berbuatlah ihsan kepada mereka semua. Itu